Selamat malam pemirsa. Dari 3 bakal calon presiden, baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto, sampai saat ini tidak ada satupun yang mengumumkan siapa pendampingnya untuk berkontestasi di pemilu 2024. Tentu saja hal tersebut menjadi pertanyaan publik. Mengapa ketiganya belum menentukan bacawa pres? Padahal pendaftaran capres dan cawapres tinggal 4 bulan lagi. Sesulit itukah untuk mencari tokoh yang memiliki kelayakan menjadi bacawa pres di negeri ini? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Jalan Berliku Mencari Cawapres. Bersama saya, Afiani Malik. Jalan Berliku Mencari Cawapres. Mencari orang baik, punya kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, dan kepemimpinan di negeri ini bukan perkara mudah. 3 bakal calon presiden yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto masih belum mendapatkan calon pendamping untuk berkontestasi dalam pemilu 2024. Padahal waktu terus berjalan, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden tinggal 4 bulan lagi, yakni 19 Oktober hingga 25 November 2023. Meski ada nama-nama yang dianggap layak menjadi bacawa pres, seperti Agus Harimurti Yudhoyono, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mohaimin Iskandar, Andika Perkasa, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Yeni Wahid, dan Hovifa Indar Parawansa, mereka belum ada yang dipinang oleh para bacapres. Pertarungan capres dalam pemilu kali ini memang berbeda, sungguh berbeda. Bahkan boleh disebut persaingan terpanas dibandingkan pemilu sebelumnya. Pasalnya, Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan bakal cawe-cawe dalam menentukan siapa yang menjadi penerusnya. Joko Widodo tidak akan membiarkan begitu saja pesta rakyat dalam memilih pemimpinnya berlangsung dengan normal, penuh kegembiraan dan demokratis. Intervensi Joko Widodo tak sekadar menentukan figur capres, melainkan tentu saja figur cawapres juga. Berdasarkan hasil sejumlah survei, tak ada baca pres yang mendominasi pilihan masyarakat, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, ataupun Anies Baswedan. Alhasil, Joko Widodo harus memastikan bacawa pres yang dipilihnya bisa menguasai pertarungan dalam Pilpres. Joko Widodo tampaknya berada dalam kebimbangan antara memuluskan jalan Ganjar atau Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Di satu sisi, sebagai petugas partai, mantan wali kota Solo ini harus tegak lurus dengan perintah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yakni memenangkan Ganjar dalam persaingan menuju RI 1. Di sisi lain, kedekatan Joko Widodo dengan Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahkan bolak-balik ke istana kepresidenan belakangan ini, menunjukkan mantan gubernur DKI itu ingin melapangkan jalan Prabowo untuk meraih singgasana kepresidenan. Di tengah dilema antara Ganjar dan Prabowo, Joko Widodo juga harus memperhitungkan kekuatan Anies Baswedan yang tak bisa dianggap remeh. Perjalanan Anies menuju puncak kekuasaan di Republik ini bukan jalan tol yang mulus, melainkan perjalanan yang penuh kerikil, bahkan batu besar yang menghadang dengan berbagai jurus. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan, yakni PKS dan Demokrat, digoda dan dirayu untuk meninggalkan perahu koalisi. Mirisnya, Partai Nasdem dilemahkan dengan proses hukum yang menimpa kader-kadernya. Tak hanya itu, Anies Baswedan masih diincar Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus Formula E. Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, bukan pestanya elit politik. Merekalah pemegang kedaulatan di negeri ini. Percayalah dengan rakyat. Rakyat sudah cerdas. Serahkan ke rakyat. Apakah mau keberlanjutan atau perubahan? Gitu saja kok repot.
Dan bersama itulah tema kita pada malam hari ini, Jalan Berliku Mencari Cawapres. Sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat malam. Selamat malam, Afi. Tema malam hari ini seru sekali, Jalan Berliku Mencari Cawapres. Sebenarnya seberapa sih berlikunya mencari cawapres ini, Bang Don? Ya, berlikunya karena partai politik itu mencari siapa figur yang betul-betul bisa membooster calon presidennya untuk bisa mencapai tingkat keterpilihan di atas 50%. Itu yang membuat jadi agak sulit. Di pasar sebetulnya banyak sekali. Betul. Afi lihat grafik tadi itu ada berapa? Namanya banyak sekali. Banyak sekali nama itu, tapi kemudian mencari yang kembali lagi saya katakan yang bisa boosting untuk bisa membuat capresnya juga ikut terdongkrak gitu. Ini yang jadi soal. Kedua, tentu proses politiknya memang masih sangat cair kan. Kita tampak lihat di mana-mana atau di lapangan itu zigzag politik masih berjalan. Manuvernya semakin makin jalan. Nyata dilihat. Betul. Ya. Gitu. Jadi kalau dibilang berliku sebetulnya cuma karena itu saja. Kalau tahun 2019 kan tidak seberapa banyak seperti sekarang. Walaupun kemudian tiba-tiba di kesempatan terakhir, di menit-menit terakhir, tiba-tiba nama yang beredar ternyata berbeda yang diumumkan. Betul. Bang Don, dalam kontestasi 2024 sebenarnya kalau tadi Bang Don mengatakan penting loh untuk ini ban seraf yang penting. Nah, tapi jangan cuma jadi ban seraf doang, Bang. Betul. Bagaimana menurut Bang Don seperti apa kriteria kalau misalnya kita bisa bahaslah 3 nama capres yang beredar saat ini. Apakah mereka menyasar cawapres yang hampir sama atau justru berbeda karakternya? Afi, nama-nama itu kan pasti ada yang diperebutkan oleh partai-partai, ada yang kemudian nomor 2, nomor 3 yang diperebutkan. Mereka pasti punya ranking-ranking gitu. Tapi pada umumnya kan partai itu akan membuat kombinasi misalnya religius, nasionalis, lalu kemudian Jawa, luar Jawa dan seterusnya. Tapi kali ini menurut saya kita layak meng-appeal sesuatu yang baru. Misalnya kalau kita lihat Koalisi Perubahan kan Anies itu membawa konsep perubahan. Yang kita harapkan adalah kalau dia mencari seorang cawapres harus orang yang kuat mendorong atau mengendorse gagasan perubahan itu. Seperti apa buat itu lebih detail untuk kemudian dijual ke publik. Sama seperti ketika Ganjar Pranowo misalnya menjual gagasan keberlanjutan. Oke, keberlanjutan macam apa gitu. Kalau bisa kita akan melihat cawapresnya adalah orang yang betul-betul mendalami dan membantu dan membuat konsep keberlanjutan yang lebih baik dari yang ada sekarang. Kira-kira gitu kan. Bagaimana dengan Prabowo? Saya belum tahu Prabowo yang mana nih, berubah atau lanjut? Jangan-jangan ada 2 di kaki, ada perubahannya, ada keberlanjutan, kita belum tahu gitu kan. Kita belum mendengar itu. Gitu, Bang Don, saya mengajak Bang Don dan juga pemirsa untuk menyimak statement salah satu pengawal politik berikut ini. Kita simak bersama-sama. Iya, nah ini Panggi Caniago, salah seorang pengawal politik mengatakan elektabilitas ketiga tokoh di berbagai lembaga survei bersaing sangat ketat, saling salip menyalip hingga membuat posisi cawapres menjadi kunci pemenangan pemilu mendatang. Ini berkaitan dengan tadi jawaban Bang Don yang mengatakan bahwa kombinasinya harus tepat, bukan hanya itu, tapi sesuai dengan tema yang diusung oleh koalisinya. Tapi bisa juga kita lihat sebenarnya ketika nama cawapres ini banyak, cawapres ini juga menunggu kenapa belum ada yang berani meminang. Apakah ini berkaitan dengan momentum politik yang juga menjadi kalkulasi? Iya, saya yakin momentum itu sangat penting. Seperti pertanyaannya Afi, soal momentum itu memang jadi sangat penting. Kalau mendahului ada baiknya tapi juga ada buruknya. Ya, kalau sangat pede kita untuk mendahului itu berarti sangat yakin bahwa kita akan memenangkan, kira-kira gitulah. Tetapi kalau kita belakangan mungkin juga ada baiknya karena sudah mengintip calon lawannya kan. Ya ada plus minusnya, tetapi bagi kita masyarakat biasa pada umumnya kita ingin lebih cepat lebih baik gitu supaya kemudian kita tahu bagaimana track recordnya, bagaimana publik mempersiapkan diri memilih yang kemudian dianggap paling baik untuk kepentingan publik atau untuk kepentingan mereka. Saya kira itu yang kita tunggu sebetulnya. Waktu masih cukup panjang, tadi dikatakan bahwa ini tinggal berapa waktu ada lagi. 4 bulan lah minimal untuk pendaftaran. Ya kan sering biasanya kita baru tahu ketika di bawah daftar gitu. Masih mungkin bisa jadi malah kemudian H-1 sebelum daftar ke KPU gitu ya, Betul. Bang?
Jadi bisa 4 terjadi bulan ini seperti sebenarnya masih durasi yang masih panjang Ya. untuk melakukan manuver apapun itu, menentukan pasangan yang akan dibawa ke KPU. Ya itu betul. Kecuali kalau kita sudah tahu kalau ada satu yang sudah berani menentukan pasangan, Ya. yang lain-lain saya kira sudah bisa mulai lebih cepat mengatakan, oh pasangan itu kira-kira cocoknya kita harus Saling lirik compete dengan semakin kuat begini. gitu Ya, ya. saling lirik gitu. Tetapi kalau sudah pasangan yang terlalu betul-betul dianggap sudah sangat kuat gitu, Ya. itu juga problem bagi pasangan yang belakangan. Mau Ya. pasang seperti apa gitu. Ya. Ya karena memilih presiden dan wakil presiden kan memilih figur pada dasarnya. Oke. Jadi figur, kemudian track recordnya seperti apa, Iya. konsepnya seperti apa, itu yang ditunggu. Baik. Dan ketika kita bicara figur dan konsep, kita butuh lebih cepat, lebih baik. Oke, Bang Don, kita harus jeda. Kita sambung pembicaraan kita. Salah satunya jangan-jangan yang bikin berliku adalah rupanya yang menentukan bukan cuma capresnya, tapi ada ketum partainya atau bahkan presiden juga gitu. Kita bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Editorial Malam. Kami tampilkan hasil survei Cawapres 2024. Bang Don, sebenarnya sejumlah nama yang beredar ini sudah masuklah dalam bursa. Bahkan 5 tertinggi saja ratingnya sudah sering keluar ya. Namanya sebenarnya berputar di Erick Thohir, Ridwan Kamil, Mahfud MD, Sandi Uno, dan juga AHY gitu. Bang Don, kalau ini kan sebenarnya nama cawapresnya juga sudah jelas, ada track recordnya. Menyambung pertanyaan aku sebelum kita jeda, yang menentukan ini jangan-jangan bukan cuma capresnya aja, tapi ketum-ketum partai atau bukan bahkan juga presiden. Itu betul. Jadi itu banyak sekali orang yang ikut cawe-cawe dalam urusan ini. Ada yang cawe-cawe karena jabatan, ada yang cawe-cawe karena kewenangan politik. Ya. Itu ketua-ketua partai. Itu sudah pasti begitu. Ya. Kemudian capres juga diberi kesempatan untuk kemudian menentukan cawapresnya. Tapi kita lihat beberapa nama misalnya yang beredar. Misalnya Pak Erick Thohir. Erick Thohir ini dianggap sebagai seseorang tokoh yang ingin di-endorse oleh Pak Jokowi. Entah ke Prabowo atau ke Ganjar. Ini sekarang sedang berbicara di situ. Nah, kita dengar seperti apa kita belum tahu. Ya. Lalu kemudian kita dengar juga ada Pak Mahfud MD gitu. Pak Mahfud MD ini dianggap sebagai tokoh seperti cinta lama bersemi kembali. CLBK-nya apa siapa nih Bang Don? Bagi Ibu Mega. Oh, Karena gitu. tahun 2019 kan itu sebetulnya Pak Nama yang kuat juga nama yang untuk di-endorse nyaris tadi. diumumkan pada tahun 2019 itu adalah Pak Mahfud MD yang kemudian kegusur oleh Pak Maruf Amin. Tapi sekarang dengar-dengarnya itu sudah bisa hidup lagi situasinya untuk kemudian masuk begitu. Tetapi kembali lagi soal konsep dan orang kan gitu kan. Kalau konsepnya perubahan seperti apa, kalau konsepnya keberlanjutan butuh orang seperti apa. Itu sebetulnya kita tunggu sebetulnya. Termasuk juga jangan-jangan daya logistiknya seperti apa? Seberapa signifikan itu Bang? Saya kira itu pertanyaan yang paling bagus. Itu harus ditanyakan karena faktanya ada juga cawapres karena kita membutuhkan logistiknya, kita membutuhkan gizi, kemudian partai juga membutuhkan untuk memberikan tiket itu membutuhkan angin segar lah ya Bang ya. Harus ada untuk kontestasi itu. legislatif mereka. Untuk gitu. membiayai katanya seperti itu. Jadi ada hal-hal itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau kamu masuk tapi dengan anggapan bahwa kamu bisa menyediakan logistik yang cukup untuk kemudian memenangkan pertarungan. Gitu. Kalau anggaplah kemudian antara perjodohan gitu ya, capres-cawapres ini kan udah saling lirik tinggal nunggu hasil pinangannya. Apakah menurut Bang Don saat ini sebenarnya saling melirik antara nama-nama capres yang kita sebutkan dengan bursa-bursa capres ini sudah terjadi atau masih sangat dinamis karena koalisinya pun juga belum 100% ajak Bang Don? Betul, masih sangat dinamis kalau lihat seperti ini. Kalau kita dengar di lapangan itu sangat bervariasi. Kalau kita tanya ketum parpol 1 dibilang, oh iya ini bisa, yang ini bisa, yang lain lagi sebut nama yang sama. Oh kita juga bisa yang ini bisa, yang ini bisa. Karena ketemu makan siangnya juga sering gitu ya Bang ya? Kira-kira ketemu begitu. makan malam Makanya juga baru gitu. kita akan percaya ketika itu diarak untuk dibawa ke KPU untuk didaftar. Oke, Kira-kira bagaimana begitu. dengan peran partai politik sendiri? Kalau kita lihat jangan-jangan sebenarnya cawapresnya juga sudah siap, tapi menunggu perahunya sudah matang betul belum ini? Kan belum juga. Masih banyak kemudian beberapa partai yang
secara 100% mendeklarasikan bergabung dengan koalisi A atau B. Apakah parpol memberesi dulu koalisinya, baru kemudian nanti timbullah pinangan ke cawapres itu, Bang? Ya, mestinya orang biasanya masuk ke koalisi kan dengan perundingan tertentu. Saya mau gabung tapi saya cawapresnya. Kalau sudah di situ calon presidennya, kita bawa cawapresnya. Soal diterima atau tidak kan itu kan perundingan. Satu partai lain lagi seperti itu. Partai-partai yang lain juga sama saja seperti itu. Dan itu harus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam negosiasi politik dan dalam manuver politik. Itu biasa. Lirikan atau jangan-jangan sebenarnya cawapres yang sekarang juga udah sebenarnya jatuh hati kepada capres tertentu, tapi nggak berani diri karena takutnya malah dipinang sama capres yang lain gitu. Bang Don melihat itu nggak sih? Atau tidak sejalan dengan keinginan partai. Keinginan partai. Betul. Gitu. Bisa. Ada situasi hal-hal itu. Seperti itu bisa terjadi gitu. Saya kira akan ada sejarah yang memperlihatkan, kan ada partai yang misalnya sekarang saya nanti gabung tapi saya membawa cawapres ini gitu. Misalnya ke PDIP ada satu partai tapi membawa cawapres ini, tapi kan di sana kan Ibu Mega kan sangat menentukan seperti apa. Tunggu, makanya Ibu Mega kan menyebut ada nama banyak sekali cawapres, ada 1, 2, 3, saking banyaknya kita juga harus siap untuk kemudian menyeleksi seperti itu. Tapi seperti apa dasar seleksinya kan kita akan lihat. Tapi intinya adalah bagaimana kemudian pasangan ini memenangkan Pilpres. Misalnya gagasan PDIP untuk hat-trick, gagasan Koalisi Perubahan untuk sebuah era baru, kan itu kira-kira ya. Bang Don, kita harus jeda. Nanti usai jeda akan kita bahas soal bagaimana dengan yang nyebrang koalisi nih. Contohnya misalnya dari koalisi sebelah udah ngelirik cawapres koalisi yang sebenarnya udah saling tinggal diskusi nih Bang gitu. Contohnya ada Mbak Puan yang ngajak sarapan Mas AHY. Apakah kemudian itu sebagai politik yang memang dinamis atau memang ada tujuan serius di balik itu? Kita bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, saat ini kami tampilkan polling yang kami lakukan di Twitter @metro_tv. Pertanyaannya, sesulit itukah para baca pres menentukan pendampingnya sebagai bacawa pres? Baik, ada yang mengatakan, nah ini menunggu arahan kingmaker yang tidak kita bahas. 45% mengatakan ini mah menunggu arahan tanda kutip kingmaker. Tapi ada juga yang mengatakan ya sulit karena harus dipikirkan secara matang. Ada yang mengatakan nggak sulit karena sebenarnya masing-masing juga udah punya pilihannya gitu. Ini jawabannya cukup merata meskipun yang paling besar adalah menunggu arahan kingmaker, Bang. Belum ada yang sampai di atas 50%. Belum. Artinya belum ada yang firm. Belum ada yang firm. Padahal kita berharap soal figur mestinya publik bisa lebih firm. Toh sudah terbuka ke publik sebetulnya. Bang Don, kalau tadi ya, ini kan menyambung pertanyaan kita dan juga jawaban dari hasil polling. Lalu, nah kalau belum ada yang firm gitu ya, bagaimana dengan yang lintas koalisi nih Bang? Contohnya ya kan ada ajakan untuk bertemu antara Mbak Puan dengan AHY. Kita tahu bahwa ini beda koalisi. Ada yang mengatakan, wah ini godaan. Uji kesetiaan, bahkan urusan jegal-menjegal. Bagaimana Bang Don melihat itu? Ya memang ada sinyalemen yang mengatakan ini jegal-menjegal koalisi perubahan. Kan itu kan cerita yang sudah umum kita dengar. Gitu. Tetapi untuk satu hal bahwa politik itu betul masih cair. Gitu. Ada sebuah keistimewaan misalnya soal bagaimana Mbak Puan bertemu dengan AHY. Kita tidak tahu apa ujungnya. Tapi semua orang kan sekali lagi sebelum orang mendaftar dengan secara legal ke KPU, seluruh manuver itu masih harus dianggap sebagai sesuatu yang normal. Dan kecuali kalau itu dilakukan secara melanggar hukum. Jadi misalnya gini, kalau secara melanggar hukum begitu, menjegal, lalu kemudian karena ada keinginan untuk tidak boleh mencapreskan seseorang. Betul. Gitu. Itu sebetulnya bukan soal melanggar hukum juga, itu juga soal etik, tapi itu tidak pantas. Gitu. Boleh saja orang tidak boleh dijegal. Orang bertarung seperti itu hak mereka karena sebagai hak warga semua orang untuk bisa melakukan itu gitu. Ya kalau menjegal apalagi dengan menggunakan kekuasaan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak fair dalam politik gitu. Kira-kira gitu. Bang Don, lalu kalau kemudian bursa capresnya mungkin sangat kecil untuk ada penambahan nama-nama baru. Tapi kalau bursa cawapres ini kan masih sangat bebas, masih sangat luas. Apa yang perlu dilakukan oleh orang yang masuk dalam nama daftar bursa cawapres ini? Perlukah kemudian mendekati parpol, mendekati capresnya, atau fokus kepada apa yang bisa dijual untuk dikontribusikan kepada pasangannya nanti? Ya sebetulnya kan kita lihat ada yang mendekati secara terang-terangan. Ada yang malu-malu. Ada yang malu-malu. Tetapi kalau kita lihat
manuvernya untuk mendapatkan tingkat elektabilitas itu sangat kentara atau sangat jelas itu terjadi di lapangan gitu. Apa kegiatannya, macam kegiatan apa yang membuat publik kemudian lihat itu sebagai sebuah panggung besar. Iya. Kemudian lihat apalagi manuver-manuver lain atau memperlihatkan kinerja dan seterusnya yang kemudian publik bisa lihat. Kan ini kan soal oke, kalau saya datang ke sini ada partai dan ada elektabilitas. Iya. Ada logistik. Kalau tiga-tiganya itu terpenuhi, saya rasa Jalannya pintunya akan lebih terbuka. tidak berliku-liku lah orang cari cawapres gitu. Gitu ya Bang Don. Baik Bang Don, terima kasih banyak untuk diskusi kita iya. pada malam hari ini. Kita lihat masih ada 4 bulan ke depan siapa yang akan kemudian ketemu jodohnya sampai daftar di KPU gitu ya Bang Ketemu Don. jodoh dan sukar jadi. Oke, baik. Terima kasih Bang Don. Dan juga pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini akan ada wawancara eksklusif Andi F. Noya dengan Panji Gumilang dengan judul Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dalam program Kick Andy Double Check. Tetaplah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV